Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, dan secara khusus berkaitan dengan keluarga. Support system in the family. Ini bicara tentang apa sih yang perlu dan kita dengar berkaitan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana support system di dalam keluarga. Bersama dengan hambanya, pakar dari konseling keluarga, secara khusus Ibu Krisna Dewi. Jadi teman-teman sudah mengenal beliau, dan karena itu kita mau pantengin dari awal hingga akhirnya, supaya kita dipenuhi dengan kebenaran, dan juga nanti secara praktis kita akan belajar tentang hal ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur karena Engkau senantiasa melengkapi kami. Ada banyak hal, baik itu kebenaran firman-Mu, gereja Tuhan, maupun juga media yang akan kami pakai supaya Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Krisna. Tolong kami semua supaya kami mengerti, memahami dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bu Krisna, saya persilahkan Bu. Baik, selamat malam semuanya. Kita akan belajar lagi pada malam hari ini ya, melalui program Bara Digital Ministry, yang pastinya kerinduan kita semuanya, kita semakin dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan lebih baik lagi tentunya ya. Dan pada malam hari ini, temanya adalah support system di dalam keluarga atau in the family. Karena memang Tuhan mau kita juga satu sama lain ketika hidup dalam berkeluarga itu tidak egois, tidak masing-masing. Kenyataannya banyak keluarga yang saat ini sudah mulai kehidupannya nggak peduli satu sama lainnya. Suami dan istri cuek, orang tua dan anak diem-dieman, jadi keluarga seolah-olah dingin, kaku. Ya, padahal keluarga itu diciptakan oleh Tuhan. Salah satu tujuannya adalah bagaimana satu sama lain itu saling melengkapi, saling mengasihi, itu berarti saling mensupport, saling memperhatikan, saling memberikan kekuatan gitu ya, saling mendukung ya, hal yang positif. Makanya pada malam hari ini kita akan belajar, termasuk sekaligus kita berintrospeksi diri dalam keluarga kita, baik kita ini saat ini sebagai anggota keluarga anak gitu ya, sebagai anak, keluarga kan ada orang tua, ayah, ibu, dan anak gitu ya, nuclear family, atau kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Betulkah kita keluarga-keluarga yang sudah saling memberikan support ya, memberikan support, memberikan cinta kita, memberikan perhatian dan kasih yang semuanya itu terbentuk, tercangkup malam ini dalam support system in the family. Ya, saya akan mengambilkan satu firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayat yang kedua. Di sana dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi keluarga kita akan memenuhi apa yang menjadi perintah Tuhan, menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan berkeluarga ketika kita bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan itu bentuknya memberi support satu sama yang lain. Tidak semaunya sendiri, tidak cuek, ya, tidak masa bodoh, tetapi justru harus bertolong-tolongan lah. Satu sama lain ini harus memberikan perhatian. Apa saja nih yang perlu disupport dalam keluarga? Ya, ada beberapa hal yang perlu disupport dalam keluarga. Pastinya yang pertama, support secara rohani. Ya, anak saya kalau mau ulangan, mau tes atau ujian masuk bekerja, karena dua-duanya udah besar ya, udah bekerja semuanya, selalu mengatakan, "Mah, Pah, tolong doain besok interview," gitu ya. Wawancara, karena tahapnya sudah mencari pekerjaan gitu ya. Kalau dulu, "Mama, besok ujiannya aku bisa nggak ya? Aku takut nih." Aku walaupun dengan senyuman, tapi saya bisa melihat dia butuh untuk disupport dalam hal doa. Itu support secara rohani.
Ya yuk kita berdoa, ya udah yuk kita berdoa, yuk Mah, Pak, Mas Dandi, semuanya Dandi Dinda semuanya berdoa. Belum lagi ketika mungkin mereka mau ikut lomba sesuatu, masa-masa kecil kan banyak ikut lomba gitu ya, kompetisi, doain aku ya Mas, nanti kalau kalah bagaimana nih? Kalah menang itu hal biasa, saya sama mengatakan begitu. Tapi yang penting, yuk kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, supaya kamu bisa menampilkan yang terbaik dengan tenang, perkara menang kalah itu belakangan. Nah itu hal-hal support secara rohani dalam bentuk doa. Belum lagi kalau aku kok pusing ya, Mak, kepala aku kok meriang ya. Ya udah, kita doain yuk. Ya, walaupun kamu juga bisa minum obat, tetapi pertolongan sesungguhnya untuk sembuh itu datang dari Tuhan. Sehingga kita doakan. Banyak hal dalam bentuk support rohani yang bisa kita lakukan pada anak-anak kita. Ini peran sebagai orang tua ya, sebagai saya seorang ibu. Misalnya juga ketika dia, aku ada yang naksir nih, si A dan si B, pilih yang mana? Dua-duanya anak Tuhan yang baik, pilih yang mana misalnya gitu ya. Ya yuk kita doain ya supaya semakin terlihat buah-buah rohnya itu yang lebih nampak yang mana, sikap-sikap tanggung jawabnya seperti apa, karakter pribadinya yang dewasa yang mana, kan nggak kemudian langsung mengiyakan saja, perlu digumulkan. Lah ini support secara rohani, ini baru satu ya. Macam-macamnya banyak, nanti kalau mau diskusi boleh gitu ya. Support secara rohani, bentuknya macam-macam ya, ketika anak cemas, ketika suami mungkin juga butuh kekuatan untuk menangani kasus-kasus dalam kantornya, dengan anak buahnya, dengan pimpinannya, dengan kebijakan-kebijakan yang ada, atau impian-impian dia sekaligus, mari kita mendukung secara rohani melalui doa. Ya, ketika Mezbah Keluarga, kita juga bisa sambil kemudian membaca firman yang meneguhkan maunya Tuhan apa nih. Kemudian kita juga bisa dalam penyembahan, memuji Tuhan agar ada kelegaan bersama. Hari beberapa waktu yang lalu ya, kami menerima undangan talk show tentang keluarga itu ya. Ya topiknya salah satunya juga tentang bagaimana keluarga ini bisa saling mensupport gitu ya. Ketika hostnya bertanya pada anak kami, Dandi dan Dinda, pernah nggak lihat mama papa itu ribut secara langsung gitu ya? Pernah nggak anak-anak itu melihat secara langsung ribut, bertengkarnya orang tua, Bu Krisna dan Pak Edi gitu ya. Jadi anak-anak kami ditanya, Dinda menjawabnya, mama papa ribut pasti kami pernah melihat, cuman nggak pernah lama, mereka cepat untuk bisa kembali akur. Kalau Dandi mengatakan, bukan melihat saja, saya juga pernah terlibat dalam ributnya mama papa. Jadi masing-masing memberikan jawaban, tapi bagaimana kemudian saling support. Ketika kami dalam perjalanan pernah ribut suatu saat di dalam mobil, kata anak saya Dandi, di situ ya kita punya pendapat masing-masing, tapi saya punya jurus yang jitu untuk mendukung suasana itu lebih baik. Saya setelin musik rohani ya. Semua hadirin pada ketawa. Jadi Bapak Ibu, kata anak saya Dandi, kalau misalnya keluarga sedang ribut dan kita terlibat gitu ya, setelin aja musik rohani, masing-masing akan diam, masing-masing akan berdoa, masing-masing akan merenungkan dan kita bisa saling mengampuni ya. Gak ada keluarga yang sempurna. Saya juga senang ketika anak-anak bisa mengutarakan apa yang memang pernah mereka rasakan, yang mereka lihat dari kami, dan mereka bertumbuh belajar dari teladan yang kami berikan, termasuk ketika Mezbah Keluarga berdoa ketika menangani konflik gitu ya, supaya memang kita bisa memberikan support yang kedua, namanya support secara emosi, secara mental ya. Kalau kita mau egois, ribut-ribut aja gitu ya, tetapi kan saya sebagai istri mesti juga sabar. Ribut pernah ribut, suami ribut juga pernah ribut, tapi kan tidak kemudian membabi buta, tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekan harkat martabat. Cuman ini kenapa bisa begini, mestinya begitu. Kemudian ya harus ada yang mengalah. Supaya apa? Support secara emosi, ada ketenangan, ada kemudian jiwa saling mengampuni, ada ketentraman kembali, ada emosi-emosi yang sehat kembali. Kalau ribut kan emosinya negatif, bisa saling menyalahkan,
bisa saling merasa pembenaran diri sendiri, gitu ya. Tetapi ketika kita mengalami perbedaan pendapat, konflik-konflik dalam keluarga, bagaimana kita juga kemudian sadar harus ada support secara emosi supaya sehat, support secara psikis, psikologi, supaya nggak terus-menerus menguras emosi yang negatif. Tenang, berdoa, ya, mendengarkan lagu-lagu yang tadi anak saya bilang, kalau ribut, setelin aja lagu rohani, tenang, merasa bersalah satu sama lainnya. Jadi jurus-jurus untuk mendukung itu banyak, ya. Kalau rohani pasti doa, ya, secara emosi pelukan, sentuhan, tindakan melayani. Anak saya Dinda mengatakan, mama papa itu kalau ribut hebatnya apa? Hebatnya ya, mereka berdua tetap melakukan perannya masing-masing. Nggak pernah mama saya itu nggak masak atau mencuekkan. Pasti tetap itu makan di meja sudah ada lauk. Kalau mau makan silakan. Walaupun belum cair betul, tetapi peran-peran tetap ada. Dan anak saya Dinda mengatakan begitu tuh hebatnya. Tidak kemudian pergi salah satu atau kemudian menghindar, tetap berdua, di kamar ya berdua, melakukan peran masing-masing juga dengan baik. Nah ini yang memang support secara emosi, secara cinta kasih, untuk memeluk, untuk mencium, untuk bermaafan, itu sangat penting. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga yang tanpa konflik, tetapi bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam konflik itu, bagaimana kita tetap mau mengalah, bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk berkorban, supaya emosi satu sama lain bisa kembali sehat. Jadi dukungan yang pertama atau support yang pertama adalah tadi support secara spiritual, gitu ya, secara rohani. Yang kedua secara emosi. Apalagi nih? Oh pasti kalau support secara fisik gitu juga sangat penting. Yang ketiga, support secara fisik. Dalam kemarin talkshow gitu ya, apa nih yang apa namanya orang tua support ke Dinda, anak saya ditanya, wah nggak kurang-kurang, mama saya tuh nggak pernah tidak memasakkan saya. Sebelum saya bangun tidur pasti sudah matang semua tuh masakannya. Saya pulang kerja juga sudah tersaji macam-macam lauk. Bahkan kadang-kadang udah dikasih tahu, nih di rumah sudah tersedia ini, hati-hati di jalan. Itu bagian support. Ya, anak-anak kami, Dandi juga mengakui bagaimana kami orang tua juga menjadi pendengar, ya, menjadi pendengar yang baik. Itu support juga, secara fisik iya, secara waktu berkualitas, jalan-jalan, ya itu juga penting. Jadi banyak hal yang memang dalam keluarga itu tetap harus diwujudkan support. Nggak ada alasan untuk tidak memberikan support, karena macam-macam bentuknya. Rohani, psikis, emosi, gitu ya. Kemudian secara fisik, memberikan nutrisi-nutrisi yang baik, ya. Kemudian secara waktu kebersamaan, bagaimana kita bisa ngajak mereka jalan-jalan, ngajak mereka makan bersama, entah itu hari Sabtu atau hari Minggu, nggak usah mahal-mahal. Dan itu ternyata membuat kami intim sebagai keluarga. Merasa ada waktu untuk bebas mengeluarkan banyak hal yang mungkin seminggu itu banyak terjadi di pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pertemanan, dalam dating-dating mereka gitu ya. Itu bisa terbuka di situ. Nah, ini anak-anak senang sekali ketika diajak makan bersama. Entah itu soto, entah itu nasi goreng, ya sekedar hal-hal yang biasa, nggak perlu yang mahal-mahal. Entah itu mie, ya terserah mereka seleranya apa. Kalau hari itu baru pengen yang berkuah, ya bisa soto, bakso, sederhana saja. Kalau hari itu baru pengen sayur-sayuran, ya bisa mereka ada stiknya bebakaran gitu ya, nanti dicampur beberapa sayuran yang segar. Tergantung masing-masing sedang pengen apa. Nah itu support juga. Support dalam hal waktu, dalam hal kebersamaan, dalam hal komunikasi, dalam hal kemauan mau mendengar, ya, sehingga keintiman dalam keluarga, kehangatan itu bisa terjaga. Persoalan ada nggak? Oh ada, ya. Persoalan dalam keluarga itu kan memang Tuhan juga izinkan hadir. Tapi firman Tuhan di dalam Filipi ya, pasal 4 ayat 13 kan juga jelas mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau ada keintiman dalam keluarga, ada support, itu pertama fungsinya apa? Support, ya, support system in the family, sebuah pola dukungan dalam keluarga, karena support system itu adalah bagaimana dukungan keluarga satu sama lainnya. Ya, apa keuntungannya? Satu, ketika ada persoalan dan ada support dari orang tua, dari anak juga mengerti, mencoba untuk mendukung, mencoba untuk melayani, akan merasakan ketenangan. Anak-anak kami akan merasa tenang ketika kami support dalam hal belajarnya. Ketika kami support dalam hal waktu, cinta kasih, mereka akan tumbuh menjadi anak yang nyaman dengan pribadinya. Dia nggak akan galau gitu ya. Atau bingung, aku nih cantik enggak, aku nih ganteng enggak, nanti ada yang mau sama aku apa tidak, nanti aku nih sukses enggak dalam bekerja, nanti aku dapat pekerjaan apa enggak, dapat jodoh enggak. Mereka nggak bingung itu. Karena merasakan support kami sebagai orang tua yang menanamkan cinta kasih, memberikan waktu, memberikan doa secara rohani, emosi juga kami tidak pernah memarahin yang gimana-gimana, bentak-bentak, nggak pernah. Kami nggak pernah membentak-bentak, apalagi mukul, dijauhkanlah kiranya, nggak pernah sama sekali. Sehingga dia merasa bertumbuh, didukung oleh orang tuanya yang mencintai. Dan mereka melihat sosok orang tua yang saling mencintai, saling mendukung. Makanya dalam support system in the family ini, satu, keuntungannya memberikan rasa aman kepada setiap anggota keluarga. Rasa aman itu kemudian akan memupuk percaya diri pada anak. Kalau sudah ada rasa optimis, percaya diri dalam diri anak untuk meraih hal-hal yang sukses, itu bukan hal yang mustahil. Betul, yang utama itu pertolongan Tuhan, itu udah pasti. Tuhan yang campur tangan menolong masa depan anak kita, tumbuh kembang anak kita. Tetapi orang tua itu kan wakilnya Tuhan. Dia representasi perwujudan kehadiran Tuhan di dunia ini. Ya, anak mengenal Tuhan, mengenal cinta kasih, tanggung jawab, disiplin, yang pertama dan utama harus dari keluarga. Nah, ini bentuk dari sebuah dukungan, support. Ya, kadang kalau saya sendiri lelah gitu ya, kan nggak mungkin jadi orang tua nggak pernah merasa lelah, atau menjadi pasangan suami istri, saya sebagai istri kemudian lempeng aja lurus nggak ada masalah, kan enggak. Tapi saya lari kepada semua yang menciptakan suami dan anak-anak supaya saya mengerti, memahami mereka. Makanya seringkali saya kalau sudah ada persoalan, diem, tiduran dulu. Tiduran, diem, sambil menyanyi lagu-lagu rohani. Misalnya, pertolonganku gitu ya, dari Tuhan. Ada lagu-lagu banyak. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Mengangkat tangan, bilang ke Tuhan, itu bagian saya mempersilahkan Tuhan deh untuk menolong saya. Itu support secara rohani dalam diri sendiri, yang bisa saya juga kemudian berikan kepada seluruh anggota keluarga saya. Jadi jangan takut ketika ada persoalan atau konflik dalam keluarga, ketika ada support masing-masing, support system in the family itu hidup, perasaan aman itu akan ada. Kemudian kalau buat anak-anak ya, fungsi dari support dalam keluarga itu juga memberikan masa depan yang cerah. Karena mereka merasa dicintai, ada optimisme diri, makanya bisa kemudian berprestasi. Bukan hanya dalam hal akademik, tapi juga dalam hal-hal yang lainnya. Yang mereka secara habit gitu ya, kemampuan, talenta itu bisa dengan mudah dia gali. Anak saya Dandi, ketua pemuda di gereja, dia juga organis di gereja, senang melayani melalui permainan tut-tut di pianonya gitu ya, di organnya gitu. Dia bersuka cita. Dinda juga melayani sebagai multimedia. Awalnya nggak mau,
Tapi ya ayolah Dek. Ya, kemarin dia mengatakan orang tua kadang-kala harus juga penting untuk nyemplungin ya. Saya dicemplungin nih untuk pelayanan multimedia, tapi akhirnya saya menikmati, saya bersuka hati, saya memuliakan nama Tuhan, bisa menjadi berkat. Kalau ngikutin saya sendiri, saya udah ogah, males. Ditawar-tawarin teman-teman, saya nggak mau. Tetapi ketika orang tua sedikit atau memaksa dan dikondisikan untuk dilatih, dia kemudian bisa dan bersuka cita, bisa terlibat dalam pelayanan. Dia mengatakan dalam hal keluarga, kadang-kala orang tua perlu memaksa anaknya supaya anak mau. Dan ternyata ketika sudah mau dan bisa, anak itu bisa bersyukur dan bangga dengan dirinya. Artinya di sini orang tua jangan memanjakan anak. Support system itu membuat anak mengerti bagaimana mengembangkan talenta, potensi, ya, dan dia didampingi oleh orang tua. Bukan dilepas, bukan apa-apa yang diinginkan diiyakan. Kalau memanjakan kan justru melemahkan, bukan mensupport. Karena mengizinkan apapun yang diminta anak diberikan. Nah ini bukan support. Karena membuat anak bisa kerdil, membuat anak tergantung pada benda-benda, tidak tergantung kepada Tuhan, tidak tergantung pada talenta-talenta yang sebetulnya bisa dia lakukan. Makanya Bapak Ibu jangan salah di dalam memberikan pengasuhan, dalam mendampingi, dalam mensupport anak-anak kita, pahami apa yang menjadi kelebihan anak-anak kita. Pahami apa yang memang menjadi kesukaan pasangan kita. Hal-hal yang positif apa, sehingga kita bisa hadir di dalam kehidupan pasangan kita, anak-anak kita, dengan support system yang baik dalam keluarga. Ya, saling mendoakan. Kadang-kala kalau suami saya nggak bisa mengantar saya pelayanan, dia akan bertanya, "Dandi bisa nggak kosong nggak tanggal gini?" "Bisa, ini nanti mama tak antar." Dinda juga, "Ya udah aku ikut nganter mama." Mereka nanti bisa nonton film ketika saya seminar 2 jam ya. Dia akan mencari tempat-tempat dekat situ mall yang bisa untuk mereka ngadem, ngopi berdua. Itu bagian memberikan support. Saya bersyukur punya suami yang sangat-sangat perhatian, yang mendukung saya untuk bisa menjadi seorang ibu yang baik. Kalau nggak didukung suami yang baik, nggak bisa saya. Artinya kalau suami saya suka marah-marah misalnya, atau cemburuan misalnya, atau mungkin dia selalu ingin dilayani, nggak mendukung apa yang ada dalam diri saya, talenta saya, tentu saya tidak bisa seperti saat ini. Tentu saya tidak bisa seperti malam ini di Bara Digital Ministry gitu ya. Ini bagian doa suami, bagian support suami ya, yang luar biasa memberikan saya bisa menjadi diri saya sendiri dengan kapasitas yang Tuhan taruh ya, dengan talenta yang ada dalam diri saya gitu ya. Coba kalau dia minta fokus saya hanya ke dia, padahal hari ini ada podcast, besok Kamis ada lagi, Sabtu Minggu kemarin juga pelayanan, besok ada konseling gitu ya. Banyak hal yang dilakukan kalau saya tidak mendapat suami yang luar biasa dari Tuhan mensupport saya, tentu saya tidak bisa sesukacita ini, tidak bisa se-happy ini ya. Juga anak-anak kami mungkin akan ditekuk-tekuk untuk mukanya ya, maksudnya cemberut. Kalau merasa kami tidak mensupport. Kalau merasa terpaksa dengan keberadaan kami sebagai orang tua, mungkin yang dinilai kaku misalnya. Hari bersyukur mereka semuanya merasakan bersukacita. Walaupun sekali lagi nggak dipungkiri kita bisa berbeda pendapat. Bisa ribut, tetapi yang penting tetap endingnya mau saling memaafkan, saling mulai berbicara, saling mencairkan suasana, sehingga keluarga kami dan keluarga mungkin Bapak Ibu semuanya yang mendengar program Bara Digital Ministry ini tetap melanjutkan apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan yang mungkin Tuhan taruh dan belum tercapai dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, jadi yuk kita satu sama lain saling mensupport. Apapun yang menjadi kebutuhan satu sama lain. Ya, anak saya tentu tahu kalau saya kadang-kala mungkin
buru-buru orangnya, abrakadabra gitu ya, mereka lebih tenang mensupportnya. "Apa sih Mah? Mama cari apa? Mama mau apa?" Gitu ya. "Ya nih habis ini." "Ya udahlah satu-satu Mah," misalnya gitu. Kadang-kadang dia bilang, "Jangan kecapean Mama, jangan semua order diiyain." Saya banyak belajar juga dari anak-anak, sehingga kadang-kala kalau Sabtu Minggu memang waktu keluarga kita, nggak semua hal yang menjadi, apa ya, istilahnya permintaan untuk dilayani saya iakan. Kalau pagi ya pagi aja, kalau sore ya sore aja, sehingga ada waktu untuk kita tetap quality time dalam keluarga. Karena waktu kita kan terbatas. Jadi kalau saya malam Sabtu misalnya, ya udah kan nanti pagi atau siang saya sudah tidak menerima, supaya kita bisa makan bareng di siang hari, kita bisa jalan-jalan di siang hari, ngobrol-ngobrol bersama-sama ya. Kalau ada pagi sampai siang, ya sore saya kadang-kala juga tidak menerima, karena bisa untuk kita juga waktu berkualitas bersama-sama dengan suami dan anak-anak. Pandai-pandainya kita untuk memahami satu sama lain, yang pasti dalam keluarga, bentuk support system itu bisa waktu, bisa komunikasi yang intens terus-menerus, bisa kemauan untuk mendengarkan, ya, kemudian menciptakan ketenangan secara psikologis, emosi biar sehat, ya, kemudian secara rohani, secara fisik, ya, rohani mendukung dalam doa, bersama-sama baca firman, secara fisik pastinya nutrisi-nutrisi yang baik, istirahat yang baik, saling mengingatkan jangan kecapean, ya, minum-minum yang sehat buat keluarga, ataupun makanan juga yang bergizi, itu bagian support di dalam fisik. Banyak hal yang sekali lagi kita bisa lakukan dalam keluarga kita untuk mensupport, karena manfaatnya luar biasa, memberikan percaya diri, meraih masa depan yang bagus, kalau karir juga bisa semakin meningkat, gitu ya, baik pasangan kita maupun kita sendiri, juga dalam pelayanan juga bersukacita, bisa membagi waktu antara kita bekerja, berpelayanan, keluarga, itu bisa terwujud karena ada support dari anggota keluarga satu sama lainnya. Sehingga kehidupan kita bisa seimbang, kehidupan rohani seimbang dengan kehidupan pekerjaan kita, gitu ya, tuntutan pekerjaan ataupun tanggung jawab kita, tetapi kehidupan secara rekreasi, secara psikologis, itu juga terwujud dengan baik. Bahkan ketika kita hidup bertetangga, ya, suami saya sebagai pengurus aktif di RT, di RW, bisa terwujud dengan baik, ya. Ini nanti malam ada pertemuan di rumah kami juga gitu, kami membuka pintu. Kami menjadi konseptor yang bagus, ya, wawasan yang memang bisa kita tuangkan untuk guyup rukun, gotong royong. Kalau nggak ada support, tentu itu sulit terjadi. Ngapain sibuk-sibuk di RT, ngapain di RW gitu ya. Tetapi karena kita mensupport, semuanya bisa saling bekerja sama dengan baik, sehingga kehidupan bermasyarakat berjalan dengan bagus. Kehidupan secara bergereja, rohani, berjalan juga dalam pelayanan dengan apik gitu ya. Tidak undur dari persekutuan, ada kegiatan persekutuan selalu hadir, beribadah sebisa mungkin juga terlibat. Suami saya juga majelis di gereja, anak-anak pelayanan, dan tentu saya juga mendukung dan terlibat dalam pelayanan yang bisa kami bantu sesuai kapasitas yang Tuhan taruh, talenta yang ada. Bekerja dengan baik, tidak pernah terlambat anak-anak, bisa optimis untuk on time sampai di tempat, tidak terlambat, pulang juga tetap sehat, itu bagian dukungan dalam keluarga. Kalau kita nggak perhatikan, sepertinya itu sepele. Tapi kalau kita perhatikan, itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang dari perkara kecil, Tuhan tambah-tambahkan jadi perkara yang besar di pundak kita menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan ataupun materi dalam support system in the family pada malam hari ini bisa menguatkan kita, menginspirasi kita, dan kemudian juga membuat kita semakin tidak pernah takut menghadapi konflik atau persoalan apapun, karena kita sadar kita nggak sendirian dalam keluarga ini, tetapi kita saling bertolong-tolongan, dan segala perkara tadi dapat kita tanggung ketika kita melibatkan Tuhan dan mau mensupport, saling perhatian, peduli satu sama lainnya.
Semoga malam hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Bu Krisna buat apa yang sudah di-sharingkan di malam hari ini ya Bu, karena ini sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diharapkan oleh banyak keluarga secara khusus, apalagi kita sebagai keluarga dalam Tuhan, ya bukan saja di dalam, tetapi juga keluar akan berdampak jadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, saya tadi sekilas juga mendengar bahwa ketika suami dan istri gitu ya punya kerinduan yang sama untuk misalnya tadi dalam konteks anak-anak, kepada anak-anak mendukung dan sebagainya. Artinya ini kuncinya di sebelum sampai menghadirkan kasih kepada anak-anak atau support system yang baik, berarti kan kuncinya suami dan istri ini juga sehat dahulu gitu ya Bu ya. Sehingga pada akhirnya, nah ini persoalannya adalah ketika yang kita dengar ini rasanya orang mungkin merasa, oh itu kan idealnya begitu, tapi ternyata di keluarga saya tidak begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk dalam konteks yang lain, misalnya ini sekaligus dua pertanyaan. Apakah betul suami dan istri yang sehat ya atau bahagia atau ya yang diberkati Tuhan atau yang mengasihi Tuhan itulah yang jadi kunci. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengubah tuntutan itu menjadi dukungan, Bu? Karena mungkin saja kan orang tua di masa kecil punya luka, punya trauma dan sebagainya yang mungkin belum sembuh. Nah, ini jadi kompleksnya di situ, Bu. Ya, baik. Yang pastinya betul sekali bahwa peran orang tua itu yang baik ya, lihat kekompakan, keteladanan itu akan mencetuskan atau mewujudkan kehidupan anak juga akan memiliki kehidupan yang saling mendukung gitu ya. Karena anak kan plagiat yang ulung, dia penjiplak. Dia mengamati apa yang kita omongkan. Mulut kita itu ngomong apa sih? Nyinyir, saling marah, menggerutu, atau kata-kata yang, hei, kamu sudah bangun. Wah, pintar sekali. Pagi-pagi udah bangun. Ayo, segera mandi. Artinya banyak kata-kata pujian, kata-kata mendukung, kata-kata yang positif, senyuman. Saya pikir kalau anak-anak melihat bahwa bapak ibunya itu juga saling memuji, saling tersenyum, mereka juga nggak sulit tersenyum. Mereka nggak sulit untuk juga bersuka cita, entah dalam bentuk menyanyi, atau semangat dalam belajarnya, atau semangat membantu pekerjaan rumah. Misalnya, cuci sendiri ya piringnya dan Dinda. Anak-anak kami itu dari kecil udah terbiasa kalau makan cuci sendiri. Ya, jadi jarang di belakang itu di tempat dapur basah, dapur kering itu ada piring-piring kotor karena otomatis tangannya refleks untuk mencuci apa yang sudah dipakai dia gitu ya. Jadi itu kan kami contohin, artinya kita sudah lebih dulu berkali-kali melakukan. Jadi kalau apakah orang tua peran suami istri itu akan mempengaruhi anak bisa? Oh iya, jawabnya iya. Bagaimana mungkin dia punya potret model yang bagus tanpa kita memberikan teladan sebagai ayah dan ibunya. Nah, pertanyaan kedua yang lebih dalam lagi, nah gimana nih Bu, kalau salah satunya nggak berfungsi, kemudian kenyataannya ya, nah, kayak tadi kan ngomongnya juga enak gitu ya, lah itu kan idealnya, pas Bu Krisna baik pernikahannya, coba tahu kayak pernikahan kayak kami, boro-boro nih suami nengok, ngerti, nyapa, bisa cuma makan, tidur, diem, artinya nggak berfungsi secara ideal. Gimana nih? Apa yang dilakukan? Ya minimal kita yang tahu ideal, artinya kita yang sehat secara peran, secara emosi, secara hati, kita dahulu yang melakukan. Sambil terus kita berusaha, berdoa supaya Tuhan ubahkan. Dan kita mensupport anak-anak kita untuk tetap punya nilai-nilai. Nilai itu kan sesuatu keyakinan yang dia yakini itu baik gitu ya. Jadi kita tetap menghormati pasangan kita. Ayo ya, Bapak seperti itu mungkin dia karena sibuk, kurang ya nanti nggak apa-apa, nanti ada waktunya untuk kita sama-sama, ini Mama bantu dulu. Misalnya yang sehat mamahnya. Bukan kemudian jangan ikutin bapak kamu. Dia orangnya kayak gitu, Mama juga sebel sama bapak kamu itu. Bisa makan tidur. Tapi kita bisa memberikan kata-kata yang positif. Misalnya anak-anak,
Ada mbak saya tuh suka cerita, "Kok Bapak nggak pulang-pulang sih? Kok Bapak kalau pulang cuman tidur, kemudian cuman makan," gitu ya. Udahlah, misalnya namanya siapa itu ya, Iki atau siapa namanya ya, Bagus atau Tommy. "Udahlah Tommy, Bapak itu capek dia kerjanya, namanya kerja kan pakai otot kalau bapakmu itu. Jadi wajar kalau capek, kamu butuh apa?" Gitu ya. Jadi dia yang sehat ini membungkus sebuah kondisi yang tetap mengajarkan anak untuk bisa bersyukur. Ini jauh lebih bagus untuk anak tetap mengikuti pola kita, teladan kita yang baik, daripada, "Mama juga sebel melihatnya kayak gitu. Jangan sampai kamu kayak bapak kamu loh. Awas loh ya, gebrak meja atau apa." Jadi, paling enggak usaha yang dilakukan misalnya seperti itu, berdoa dan kita sendiri memberikan teladan tetap baik, konsisten dengan peran-peran kita, dan membungkus yang memang kurang berperan ini dengan tetap kalimat yang positif, ya, dengan melihat kebaikannya. Bapakmu kerja sampai malam, kerjanya itu kan jauh, ya, dia kerjanya kan nggak cuma pakai pikiran, pakai otot, namanya tukang bangunan misalnya begitu, atau hal apa. Ini hanya sekedar contoh, tapi paling tidak di depan anak kita tetap mencoba untuk memberikan sisi-sisi positif pasangan kita, dan kita lakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab dan kelembutan. Memang sulit, tetapi kalau mau berubah ya itu memang yang harus dilakukan. Begitu. Baik, terima kasih Bu Krisna buat jawabannya. Nah, ini kalau di minggu ini setidaknya Bu ya, kalau langkah-langkah kecil apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh keluarga atau dalam konteks ini misalnya seorang dewasa yang merasa iya bener banget ya apa yang dikatakan Bu Krisna, saya mau memulai karena memang itu sesuatu yang sulit, karena memang tidak terbiasa, lalu mungkin tidak tahu caranya. Nah, dari Ibu Krisna sendiri, misalnya langkah-langkah kecil apa sih Bu yang 1, 2 yang sederhana yang sebenarnya bisa langsung dipraktekkan yang dampaknya belum kelihatan tapi pasti itu akan berlanjut dan nanti satu hari dampaknya sangat terasa buat kita semua Bu. Ya, pastinya udah bagus sih ada kemauan, ada kesadaran, jangan ditunda-tunda. Itu harus dilakukan dengan bagaimana? Coba lihat apa yang disukai oleh pasangan Anda atau anak Anda yang bermasalah. Ya, karena masing-masing keluarga kan ada yang bermasalah anak, ada juga yang bermasalah nih pasangannya. Sehingga mau memulai nih dengan tips-tips yang seperti apa? Coba lihat dulu apa yang menjadi kesukaan pasangan atau anak Anda. Misalnya mulai dari makanan deh. Suami saya suka mendoan gitu ya. Lah, mulailah dengan membuat mendoan yang mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun Anda nggak bikin. Ya, jadi, "Pak, ada mendoan kesukaan kamu tuh." Mulai kan itu. Kemudian berikutnya dia suka makannya apa ya? Oh, dia kalau telur nggak suka, dia nggak pernah mau ambil telur misalnya. Oh, dia lebih suka tempe goreng, atau dia lebih suka ada sayur lodeh. Hari ini aku juga bikin sayur lodeh loh. Jadi coba dari yang dia suka itu Anda berikan. Atau memang dia suka nonton bola. Lama nggak ada siaran bola ya, Pak? Mulai kita ada tuh kemarin misalnya dari Persita sama apa. Atau mungkin kita tahu ada bola di mana, kita coba ngomong, "Pak, hari ini ada loh, malam ini ada bola." Papa kan seneng, walaupun pasti suami aku juga udah tahu, ada dia gitu. Ya udah nanti nonton aja mau tak bikinin apa nanti kalau nonton. Mau kopi atau apa misalnya. Ke anak-anak juga begitu. Misalnya kita tahu anak kita doyan banget yang pasti kalau kita ajak nggak bakal nolak. Di sana itu ada sate, warung baru. Yuk, besok kita pergi atau mama bawa ini sate kesukaan kamu. Jadi, melalui hal yang dia suka, karena kalau itu diberikan, dia merasa dicintai. Merasa cintanya dipupuk. Dikasih. Ya pemberian itu memang penting sih. Walaupun mungkin kita, "Bu, nggak punya duit, Bu. Boro-boro mau beli sate." ya, cari kembali apa yang dia sukai, kemudian jadi momen untuk kita bisa lakukan dan membuka komunikasi, ya. Sambil, "Tuhan tolong saya mau ngomong semoga berhasil, semoga dia tidak cemberut, semoga dia nggak membentak," gitu ya. Cari yang dia sukai, kemudian Anda masuk di situ. Atau misalnya dia nggak suka sama tetangga sebelah. Kemudian kita mau coba membuka
pembicaraan, "Oh iya bener loh Pak katamu." Kalau tetangga sebelah itu kasar misalnya gitu. Masa tadi dia ngegas-ngegas motornya atau mungkin mukul anaknya. Jadi nyambung dengan ucapan dia yang dulu dia memang nggak suka sampai sekarang misalnya karena sikapnya yang suka ganggu, horeg misalnya. Apa yang membuat dia bisa nyambung dalam komunikasi, itu tipsnya lakukan dulu. Kan lucu kalau kita tiba-tiba melakukan hal-hal tanpa ada komunikasi. Apapun persoalannya, pergumulannya, tipsnya itu harus ada komunikasi dulu, sesimpel apa itu. Ya. Nah, komunikasi itu bisa baik memang kita dengan Tuhan harus beres komunikasinya, kemudian akan bisa membuat dengan pasangan dan anak-anak kita juga lebih baik. Karena kita akan dianugerahi hikmat Tuhan. Jangan mau-maunya sendiri, jangan ada motivasi yang nggak tulus, tapi harus tulus. Ini yang penting, motivasi kita harus tulus, lakukan dulu dengan sekedar komunikasi informasi misalnya. Komunikasi dikit-dikit ditambah, lama-lama pasti akan cair. Tetapi kalau komunikasi belum klik, Anda mau jungkir balik kayak apapun juga sulit. Makanya perlunya hikmat Tuhan untuk kita bisa mencairkan suasana dengan komunikasi yang baik. Bangunlah dulu komunikasi dengan Tuhan dalam bentuk doa itu lebih banyak lagi. Begitu. Baik, terima kasih Bu Krisna buat jawabannya dan tipsnya yang menarik ya. Ini sesuatu yang sederhana, dimulai dari apa yang disukai pasangan atau anak kita atau keluarga kita, sehingga dari pendekatan itu keterbukaan terjadi dan itu satu cara untuk masuk ke dalam support system yang lebih dalam. Baik, malam hari ini kita akan bersama-sama mengakhiri. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Bu Krisna dan sekaligus nanti menolong kita untuk dalam doa, Bu. Ya, kita diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Artinya harus terhubung satu sama lain. Nah, keluarga pun demikian. Kita ini satu keluarga, tetapi nggak boleh sendiri-sendiri. Kita tetap harus berelasi, harus peduli, harus perhatian, karena ini bagian bentuk dari support. Kita saling mendoakan, itu wujud support dalam rohani. Kita memberikan ketenangan, memberikan cinta kasih, senyuman, waktu kebersamaan, mau mendengarkan, itu support secara emosi, secara mental, secara psikis biar sehat. Karena fungsinya banyak sekali. Akan memberikan rasa aman, memberikan optimisme diri, masa depan akan cerah, dan pastinya support-support yang lain, baik secara fisik, kognitif, gitu ya, itu juga kita wajib berikan. Supaya support di dalam keluarga, in the family ini betul-betul bisa terwujud, libatkan Tuhan, jangan egois, dan terus coba perhatikan dan pikirkan apa yang membuat anggota keluargaku bahagia hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kami belajar support system in the family, bagaimana kami semuanya yang merupakan anggota keluarga ini bisa saling mengasihi, saling berkorban, saling melengkapi, yang kami tahu itu wujud dukungan kami. Kami harus mendukung satu sama lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya firman-Mu tergenapi dalam kehidupan keluarga kami. Hal ini tidak mudah Tuhan, untuk itu kami terus membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan, membutuhkan hikmat yang dari Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mensupport keluarga kami, seluruh anggota kami, baik pasangan maupun anak-anak, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja, untuk kehidupan keluarga kami berkenan kepada Tuhan. Ampuni keberdosaan kami ketika kami sampai saat ini belum maksimal dalam memberikan support kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan dengan penuh iman di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Krisna sudah menjadi berkat di malam hari ini buat kita semua. Karena itu saya Feby dan Bu Krisna serta kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.